Serta saudara-saudara umat Hindu Keharingan yang saya muliakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berlibur bersama keluarga di mana saja saudara berada. Seringkali kita mencari Tuhan ke gunung, ke laut, ke balai basarah yang megah, bahkan ke tempat-tempat yang jauh. Namun kita belum bisa menyadari bahwa Tuhan berada di mana sesungguhnya. Dalam Penaturan pasal 2 ayat ke-15 mengatakan, Ranying hatala hamau tinai kuah kilen jika aku nabasan ulun kalunen hatamunan arep, yang artinya Ranying hatala berfirman, tidakkah sebaiknya jika aku menjadikan manusia serupa aku? Dalam ayat ini sangatlah dalam. Dalam ayat ini memiliki makna yang sangat luas tentang keberadaan Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan yang nantinya menjadikan sifat-sifat yang dialami oleh manusia. Sesungguhnya kalau kita cermati dalam ayat tersebut, Tuhan tidaklah jauh dari kita, Bapak Ibu sekalian. Ia hadir dalam setiap tarikan napas, dalam suara hati yang murni, dalam nurani yang menuntun kita untuk berbuat benar. Sayang, seringkali suara Tuhan itu tertutupi oleh amarah, oleh keserakahan, dan oleh keangkuhan kita sendiri. Maka oleh sebab itu, jika ingin menemukan Tuhan, marilah kita mulai dari dalam diri. Caranya adalah membersihkan pikiran, menata perkataan, dan menuntun perbuatan agar selaras dengan dharma atau ajaran kebenaran. Saat pikiran jernih, hati tulus, dan perbuatan pun penuh kasih, di sanalah sesungguhnya kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam ayat tadi sudah jelas mengatakan bahwa Tuhan menciptakan seseorang yang mirip dengannya. Artinya manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan itu akan muncul nanti ketika bagaimana manusia mendominankan sifat-sifat itu di dalam dirinya, tidak hanya saja dengan cara bersembahyang ritual, tetapi juga melakukan sembahyang sosial. Bersembahyang ritual yang saya maksud adalah hari ini atau besok atau lusa kita selalu melakukan basarah. Ukuran untuk mendominankan sifat ketuhanan di dalam diri tidak hanya kita dengan melakukan basarah, melakukan upacara-upacara ritual seperti yang saya katakan tadi, maka kita juga harus melakukan upacara sosial. Upacara sosial adalah di mana ketika di sekitar kita melihat ada saudara-saudara kita yang butuh bantuan kita, maka sudah selayaknya kita membantu sesuai dengan kemampuan kita. Kita membantu dengan rasa tulus dan ikhlas, karena tidak memandang saudara kita tersebut berlatar belakang A, dari mana asalnya, dari mana sukunya, tetapi nilai-nilai kemanusiaan itulah yang menjadikan kita terketuk hati untuk membantu sesuai dengan kemampuan kita. Membantu tidak hanya dengan materi, tetapi membantu dengan dukungan moral, dukungan doa, lebih-lebih kalau kita mampu membantu secara materi.
inilah yang bisa menyempurnakan pendominan sifat-sifat Tuhan di dalam diri kita sekalian. Karena tadi saya katakan bahwa untuk menyempurnakan sifat-sifat Tuhan di dalam diri tidak cukup hanya dengan kita melakukan upacara ritual, atau tidak hanya kita sering melaksanakan upacara persembahyangan basarah, akan tetapi kita lupa untuk melakukan upacara-upacara sosial atau tindakan-tindakan sosial. Bapak, Ibu, saudaraku umat Hindu keharikan di mana saja berada, marilah kita renungkan, bila kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita sudah melukai Tuhan dalam hati. Sebaliknya, bila kita menolong sesama, sesungguhnya kita sedang memuliakan Tuhan yang sama dalam diri mereka. Sebagai penutup, marilah kita sadari dan hayati bahwa Tuhan bukan hanya di luar, bukan hanya di balai basarah, tetapi juga hidup dalam diri kita semua. Dengan kesadaran itu, semoga hidup kita senantiasa dipenuhi cinta kasih, damai, dan kebahagiaan. Demikian Dharma Wacana pagi ini. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om Sahi. Selamat pagi.